Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, pagi ini ya saya ingin berbagi cara memancing pompa yang mudah dan cepat gitu ya kawan-kawan. Oke, pertama kali kawan-kawan kita pahami dulu memancing itu apa sih gitu ya. Jadi pompa ini kawan-kawan kalau habis beli baru itu kan di dalam sini masih kosong ya, tidak ada airnya. Pompa ini tidak bisa bekerja sendirinya kalau di dalam tidak ada air ya. Jadi dia harus dipancing dulu. Intinya apa? Harus dimasukkan air ke dalam sini. Sekarang pompa ini sedang kondisi tidak ada airnya di dalam ya. Untuk memperagakan bahwa pompa ini tidak akan bisa menghisap air, maka saya akan menyalakan pompa ini kondisi kering seperti ini ya. Silakan dilihat. Kita coba 1 2 3. Oke, sudah beberapa detik berlalu. Padahal ketinggian cuman segitu ya. Pompa ini tidak bisa menghisap. Saya matikan dulu. Baik, apa yang terjadi teman-teman? Karena di dalam sini ya, di dalam situ impeller itu masih kering, tidak ada airnya, sehingga dia tidak bisa bekerja menarik air dari sini ke dalam pompa ya, apalagi terus memompakan ke sana, menghisap aja nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang ayo kita lihat dulu apa sih di dalam sini ya. Baik, sekarang silakan kawan-kawan perhatikan. Di situ itu adalah impeller. Ya, cuman udah agak hitam ya, berlumut-lumut ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nah, intinya impeller ini seperti kipas sebetulnya, teman-teman. Jadi kipas ini sehingga dia ketika berputar ya, kalau tidak ada air di dalamnya, maka dia ya hanya seperti kipas angin aja ya. Nah, untuk agar dia bisa bekerja menghisap air, maka impeller ini harus tercelup ya, harus tercelup oleh air di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Pompa Shimizu sudah menyediakan ini lubang di atasnya nanti untuk mengisi air, sehingga air ini akan memenuhi ruangan yang di sini maupun ruangan impeller di sini. Ya, sekarang untuk mengisi air, maka kita buka dulu tutupnya yang atas itu ya. Perhatikan nanti kalau saya isi air di sini, air akan turun juga membasahi impeller sini. Ini saya hanya membuktikan bahwa air masuk sampai ke situ. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Sekarang biar air bisa tersimpan di dalam, saya pasang kembali tutup impellernya ya. Sekarang impeller sudah saya tutup kembali. Sekarang saya akan pancing di atasnya, kemudian tutupnya akan saya pasang kembali. Sekarang pompa akan saya nyalakan. Kita perhatikan berapa detik pompa ini bisa menghisap ya dari ember sini sampai dia nanti keluar airnya lewat atas.
Kita coba 1, 2, 3. Masih memancing ya kawan-kawan, menghisap air dari bawah sini sampai nanti bisa ke atas sini. Nah, sudah cukup ya. Jadi tadi makan waktu kira-kira berapa detik? Lebih dari 10 detik ya. Entah 13 atau 14 detik. Nah, sekarang gini teman-teman, apa yang terjadi tadi? Kita pelajari ya. Jadi air tadi itu dihisap dari bawah sini. Dari bawah sini terus naik ke sini, baru dia dipompakan ke sana. Sekarang kondisinya air sudah memenuhi pipa ini ya. Sehingga ketika kita nyalakan sekarang, maka dia tidak perlu menunggu sampai entah 12 detik atau berapa tadi, 14 detik itu ya. Sekarang pasti dia cepat. Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi apa yang terjadi sekarang? Pipa di dalam sini kawan-kawan ya, sudah dipenuhi oleh air. Ya, sudah dipenuhi oleh air sehingga ketika pompa ini berjalan, air serta-merta langsung pompa serta-merta langsung bisa memompakan ya, menghisap dari sini lalu memompa ke sana. Sederhana aja seperti itu ya teman-teman. Lalu kenapa sih teman-teman sering mengalami problem harus memancing ya? Seringkali mau nyalakan pompa harus mancing, terus misalkan pompa nggak dipakai sehari harus mancing lagi. Nah, itu yang terjadi adalah pastinya pompa pastinya di sini itu airnya kering, teman-teman. Ya, airnya kering, artinya apa? Air jatuh kembali ke sana. Nah, apa yang menyebabkan air jatuh kembali ke sana? Pastinya adalah kebocoran di pipa hisap ini, ya. Jadi pipa hisap ini kan terdiri dari sambungan-sambungan ya, teman-teman ya. Di sini ada drat, kemudian ada sambungan T segala macam. Ini bisa terjadi kebocoran ya, apalagi saya ini banyak dratnya di sini, oke, sampai ke bawah sini. Nah, untuk mencegah agar tidak terjadi kebocoran, tentu kawan-kawan waktu instalasi pipa ini harus serapat mungkin, artinya seal tape-nya harus cukup, lem-lemnya juga harus bagus ya. Kemudian yang nggak kalah penting teman-teman adalah memasang foot clamp di sini. Kawan-kawan lihat di bawah itu. Nah, ini adalah foot clamp ya teman-teman. Foot clamp itu adalah check valve, cuman dia berbentuk seperti itu dan dia ada saringannya di bawah. Ya, terus apa gunanya foot clamp ini? Foot clamp ini berfungsi agar air itu bisa masuk ya dari ember ke atas kawan-kawan, tapi dia tidak bisa turun ke bawah sana. Sehingga kalau kawan-kawan tidak memasang foot clamp ini, maka sangat rentan air yang sudah masuk ke dalam pipa ini jatuh lagi ke bawah ketika pompa mati seharian misalkan. Air akan melorot pelan-pelan gitu ya, sampai ke bawah. Nah, itulah gunanya foot clamp. Foot clamp ini sebetulnya check valve, tapi khusus dipakai untuk pipa hisap ya teman-teman. Khusus dipakai untuk pipa hisap. Nah, foot clamp ini juga bisa sangat membantu kita, yaitu apabila terjadi kebocoran-kebocoran kecil di sini, air tidak akan melorot ke sana. Kenapa? Karena dicegah oleh foot clamp ini. Sekarang saya beri contoh. Sekarang kondisi air kan masih penuh di dalam sini ya teman-teman. Masih penuh. Sekarang pipa hisap ini akan saya bocorin. Teman-teman saya ajak melihat ya. Kalau saya bocorin itu artinya seperti ini. Saya seolah-olah ini saya bocorin, saya buka. Perhatikan ya. Saya buka seperti ini. Mungkin susah dilihat ya, di dalam itu masih terlihat ada air teman-teman. Bisa dilihat nggak sih? Saya goyang-goyang masih kelihatan ya. Sekarang setelah saya bocorin seperti itu, saya tutup lagi. Kita lihat apakah nanti masih bisa memompa cepat ya pompa kita ini. Kita perhatikan. Tadi udah saya bocorin ya, perhatikan. 1, 2, 3.
Nah, ternyata pompa masih bisa berjalan dengan singkat ya, maksudnya itu airnya bisa langsung dihisap. Kenapa? Karena air tadi masih tinggal di sini ya teman-teman. Meskipun tadi atasnya saya bocorin, air tidak melorot ke bawah. Karena apa? Udah ditahan sama foot clamp di bawah. Sekarang kita akan bikin percobaan tanpa foot clamp sini ya. Kita perhatikan nanti apa yang terjadi. Jadi foot clamp akan saya ambil, akan saya gantikan ini untuk bisa dia menghisap ke air. Baik, sekarang foot clamp saya lepas, kemudian kembali saya bocorin di atas sana ya. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Perhatikan ya, saya nyalakan pompa sekarang dengan kondisi yang sama ketika foot clamp tadi sempat saya bocorin juga. Kita nyalakan pompa. 1, 2, 3. Baik, jelas ya teman-teman. Ternyata ketika saya bocorin dan di sini tanpa ada foot clamp, ternyata pompa ini melakukan proses pemancingan ulang, yaitu menghisap dari bawah, sehingga tadi ada delay ya beberapa detik, saya nggak menghitung tadi berapa detik. Terus air baru keluar di sini ya, ternyata itu ya teman-teman. Bayangkan teman-teman, ini tadi hanya berapa? Kita setengah meter aja. Sedangkan kalau sumurnya teman-teman mungkin tingginya sampai 5 meter atau 6 meter, maka delaynya tadi itu mungkin sampai 1 menit ya, menunggu air naik gitu. Makin dalam makin lama ya teman-teman, seperti itu. Jadi tadi kelihatan ya teman-teman, manfaat dari foot clamp ini adalah agar proses pemancingan berlangsung cepat ya, tidak lama-lama. Baiklah, demikian tadi video kita yang pertama tentang bagaimana cara memancing dengan cepat ya. Oh ya teman-teman, ini di sini saya kan ada pipa sambungan berbagai macam ya. Ini kawan-kawan tidak perlu meniru seperti ini, karena ini saya menggunakan pipa-pipa yang tersedia di rumah. Ya kawan-kawan usahakan di sini nggak banyak sambungan ya. Setelah T di sini langsung aja ke bawah, langsung ke foot clamp. Jangan banyak sambungan-sambungan seperti saya. Kemudian selanjutnya saya akan membuat video yang kedua tentang memancing lebih cepat, yaitu tentang pemasangan T dan ini di atas ini ada soket ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.